untuk doa buka puasa itu dibaca sebelum minum atau makan atau sesudah minum atau makan, Ustaz? Jangan minum langsung es. Kita kebiasaan orang Samarinda ini, amun kada es, kada segar, Kada segar. Betul. kada nyaman juga. Betul. Maka syukurnya di mana yang pertama? Pertama syukuri bahwa setiap hari Allah ngasih nikmat sehat. Nah, ini Gen Z banget nih pertanyaan Ustaz nih. Dari @ainurofiah24_. Wah, yang ada nggak orangnya sini? Gak ada, Ustaz, gak ada. Gak ada. Pertanyaannya, apa hukumnya puasa tapi masih suka ngomongin orang? Jelekin, gosip atau gibah? Itu gimana, Ustaz? Wah. Ramadan ya Habib, Ramadan laitaka dawma tari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Korkal Siniar Ramadan, teman-teman. Kembali lagi di sini dan ini adalah episode ketiga apa keempat ya, Jar? Aku suka lupa, Jar. Ketiga, teman-teman ya. Ini adalah episode ketiga Korkal Siniar Ramadan, teman-teman, dan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Pak Ustadz ini. Ustadznya ganti, agak sedikit ganteng ya. Yang kemarin ganteng banget maksudnya. Ya, sebelumnya saya mau nyapa dulu Pak Ustadz dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sama Ustadz Nasrul, betul ya? Betul. Beliau ini adalah salah satu pengajar di sekolah Islam di Samarinda, Ustadz ya. Di Kaltim juga. Di Kalimantan Timur juga. Tuh, valid lah sama pertanyaan-pertanyaan bubuanmu ya. Kok tadi kemarin aku udah naro postingan di Instagram Koran Kaltim untuk teman-teman yang mau nanya, tapi sabar dulu karena sebelum itu kita mau dengerin dulu nih nasihat dari Ustadz Nasrul ini ya. Karena saya tuh penasaran, Ustadz, karena kan kemarin tuh saya dengar kajian yang lewat di feed Instagram tadi ya. Karena biasanya saya dapat kajiannya dari gitu-gitu doang, Ustadz. dari explore Instagram gitu biasanya sama TikTok gitu. Katanya manusia itu yang berkesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan itu sejatinya adalah manusia yang beruntung gitu, Ustadz. Betul begitu atau enggak nih, Ustadz nih? Jangan-jangan saya salah dengar nih, Ustadz nih. Betul sekali. Betul sekali. Nah, hari ini adalah saya mau nanya soal bagaimana sih kita menyikapi bulan Ramadan ini dengan cara yang manusiawi gitu, dengan cara yang cerdas gitu, Ustaz, dengan cara yang ceria gitu, Ustaz. Gimana cara menyikapi Ramadan dengan cara-cara seperti itu? Dan yang paling penting adalah gimana sih mengungkapkan, karena tadi kan karena hari ini teman-teman sobat cerdas semua yang sedang melaksanakan ibadah puasa ya, terutama yang muslim. Kalau yang Kristen lagi puasa ya nggak apa-apa, puasa aja. Tapi terutama buat teman-teman yang muslim, sobat cerdas kalian yang muslim, penonton Korkal Siniar yang sedang melaksanakan ibadah puasa tuh, kalian adalah orang-orang yang beruntung tuh. Benar tadi kata Pak Ustadz ya. Kenapa beruntung? Ya karena kita bisa ketemu sama bulan suci, Ustadz ya. Betul. Nah, untuk itu kita perlu bersyukur. Nah, gimana caranya bersyukur, Ustadz? Monggo, Ustadz. Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Rekan-rekan dan sahabat semuanya yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Apapun bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik yang diminta ataupun yang tidak, Allah pasti ngasih. Diminta atau tidak pasti ngasih? Pasti ngasih. Okay. Nah, tinggal nih kita nih, termasuk Mbak Mas tadi, syukurnya di mana nih? Syukurnya di mana? Minta aja dikasih. Gak minta saja dikasih. Nah, apalagi ini kaitannya dengan Ramadan. Yang sifatnya 1 tahun sekali, bahkan dirindukan Ramadan itu. Ya, jadi kalau kita bicara tentang Ramadan, bahkan sudah Rasulullah itu sejak 3 bulan mulai Rajab, Sya'ban itu sudah minta sama Allah. Allahumma barik lana fi Rajabah, lanjutkan wa Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Itu kan saking
dahsyatnya, saking istimewanya Ramadan, itu 2 bulan sebelumnya sudah Udah diminta gitu. diminta oleh Rasulullah, sudah dinantikan oleh Rasulullah, sudah diharapkan. Karena apa? Ini bulan di mana ini antara ibadah ini, Ramadan ini untukku dan untuk hambaku. Allah dengan kita saja. Urusan Ramadan ini, urusan yang lain masih ada kaitannya. Jadi di sini, lantas apa yang harus kita lakukan dengan Ramadan ini? Kan gitu. Jadi kalau kita isyaratkan dari awal memang menanti. Ya, man fariha bidhuli Ramadan nih kalimatnya. Siapa yang senang dengan hadirnya bulan Ramadan, ini kita senang aja, apalagi melaksanakan, itu banyak limpahan pahala yang akan Allah berikan. Senang aja. Apalagi Happy gitu, ya. Happy dulu, entah happynya yang mana dulu. Iya. Kan gitu. Menyambut Ramadan lah Ustaz. Nah, intinya senang. Ini kan kadang ada yang pikir, tak lagi Ramadan. Puasa lagi. Nah, kalau sudah kalimatnya itu berarti bukan happy. Oh, wal, ingati wallah. Nah, Ustadz nih ngomong nih, jangan ngeluh ikan puasa. Nah iya, puasa lagi, lapar lagi. Ini setahun sekali, bro. Ya, kan gitu. Nah, karena mumpung momennya, pertama yang pasti adalah di sini adalah ibadah tahunan. Ibadah tahunan. Nah ini ya. Karena ibadah tahunan maka memang harus dipersiapkan sebelumnya. Makanya Rasul tadi menyampaikan memang Sya'ban Ramadan masa-masa latihan. Oke. Jadi kalau memang nggak bisa latihan di Sya'ban ya di Rajab, ayo latihan di Sya'bannya. Tapi kalau emang nggak siap di Sya'bannya, berarti kita sudah mempersiapkan diri di Ramadan ini. Oke. Nah, dan ini merupakan kewajiban bagi kita dan juga syarat. Nah, bahkan bukan hanya syarat, rukun juga. Rukun di mana kita menjadi iman. Ini kan bagian dari iman. Oke. Ya, rukun Islamnya ada 5. Rukun Islam ada 5. Ya. Apa aja, Rukun imannya coba sebutin deh. Ini Ah. aduh Kan- di tes ini. Dites ya. Jadi Yang tidak pertama ketuhanan yang Maha Esa. itu Pancasila jadinya. Pancasila. Tapi indikasinya memang iman kepada Allah. Indikasinya Di kepada Allah. Indonesiakannya Betul. adalah betul aja Betul. sudah itu. Betul aja. Ngeles aja. Bukan ngeles. Iya. Kalau ngeles kan tempat khusus. Betul. Privat kalau Oke. Waduh. Masuk juga. iya tetap aja Boleh, masuk. boleh, Nah, tinggal kita bagaimana mempersiapkan ini. Ini kan sudah masuk 2 hari nih. Oke. Ya. Hari ketiga nih, Ustaz. Hari ketiga kah? Ya, hari ketiga. Syutingnya maksudnya, Ustaz. Syutingnya, tapi tarawihnya tar malam Hari- malam Malam ketiga. Malam ketiga. Betul Iya, ya sudah. betul, Jadi betul. bagi sahabat-sahabat yang saat ini belum merasakan syukurnya dari mana saya harus mensyukuri. Pertama, Gimana caranya, Ustaz, untuk bersyukur gitu? pertama yang pasti dikasih hidup dulu. Oke. Kan kita dikasih hidup nih. Mm-mm. Sudah bersyukur nggak dengan hidup ini? Betul. Nggak minta. Kalau napas itu nggak pernah minta. Coba kalau di depan kita ini ada rumah sakit. Bayangkan gasnya aja untuk napas itu ya. Itu berapa? Kalau 3 juta satu tabung, bayangkan berapa kali kita hirup gratis dari Allah. Masa nggak mau disyukuri? Oke. Itu bab tabung dulu lah. Oke. Baru napas itu, Ustaz, ya? Napas. Baru napas. Oke. Bagaimana dengan rahasia mata yang Allah berikan? Mm-mm. Nah ini. Dan yang lain panca indera. Kalau sudah bahas tentang syukur anggota tubuh, nggak terhitung. Nggak terhitung. Iya. Bagaimana kita makan? Ntar lagi nih buka puasa nih. Disiapin nggak nih? Ada kayaknya, Ustaz. Jadi kan kalau dibahas dari segi kedokteran pasti jangan minum langsung es. Kita kebiasaan orang Samarinda ini, amun kada es, kada segar, Kada segar. Betul. kada nyaman juga. Betul. Maka syukurnya di mana yang pertama? Pertama syukuri bahwa setiap hari Allah ngasih nikmat sehat. Oke. Nah, Itu karena dulu ya, nikmat Ustaz. sehat ini, yuk jalani kewajiban kita yang sifatnya 1 bulan sekali. Ya puasa ini. Oke. Ini latihan untuk apa? Menyempurnakan rukun Islam kita. Oke. Nah, sadar bahwa ini kewajiban kita selaku umat Islam yang mana pahalanya akan berlimpah untuk kita. Dan ingat, setiap kita mensyukuri sesuatu, jangan pernah mengharap balasannya hari ini. Setiap mensyukuri sesuatu jangan pernah melihat balasannya hari ini. Apa tuh? Iya. Gimana tuh penjelasannya, Ustaz? Balasannya hari ini. Kadang kita minta hari ini, doa hari ini harus dibalas hari ini. Pengennya hari ini Enggak juga, seperti gitu. itu hukumnya.
Karena ada doa yang memang langsung diberikan hari ini oleh Allah, ada juga nanti bahkan ya nanti di akhir endingnya itu di mana saat hisab, penghitungan hisab kita bahkan ada di situ. Bahkan saat hisab sempat kita di antara kita nanti akan ketemu bahwa kita sempat akan disempatkan mencicipi namanya panasnya api neraka dulu. Wow. Agak serem ya. Ada juga. Tapi ada juga yang langsung ketemu di surga. Yang paling dinanti oleh kita adalah jumpa dengan Rasulullah. Senang. Bahwa ingat kita bersyukur satu dikasih nikmat sehat. Yang kedua sadar bahwa Ramadan ini perintah Allah juga yang dilakukan oleh Rasulullah. Kita senang aja, ya Allah saya puasa ini karena Rasulullah. Dan saya puasa karena engkau, itu sudah bagian dari pahala. Jadi jangan sekali lagi kita jalankan puasa ini untuk diri kita. Tapi niatkan tambahannya bahwa saya puasa karena Rasulullah. Tambah lagi Nah, itu. Jadi itu dia. syukurnya di situ dulu. Nah, kalau Itu juga udah bagian dari syukur Ustaz ya? bagian Udah dari bagian syukur. dari syukur. Di bagian dari syukur terlebih kalau kita kan kasat mata manusianya termasuk saya nih syukur kan bentuk fisik kadang. Betul. Termasuk saya ini. Betul. Syukur itu bentuk fisik. Nah, makanya kalau udah fisik ya berbentuk barang jadinya. Ada yang orang mengartikan ada Material, duit, maksudnya. ada material. Akhirnya kalau ada duit baru bersyukur. Ada wadai bersyukur, ada es bersyukur. Nah, Kadang-kadang ada juga nggak disyukurin Ustaz. kadang yang sudah ada aja kadang juga gak ada disyukuri juga. Kok itu doang gitu. Itu aja. Sudah dikasih kurma minta yang lain. Iya, dikasih korma biasa minta yang ajwa biasa. Itu dia. Bebanmu nih. Tinggal nih kita memetakannya dari yang mana. Saya rasa untuk paling mudah mulai yang kecil dulu deh. Mulai yang kecil dulu. Syukurnya jangan yang berat, yang kecil aja. Oke. Ya. Karena yang berat untuk saya aja nanti. Yang berat untuk saya aja nanti. Oke. Ustaz, selain pertanyaan saya, Ustaz, saya juga tadi udah bilang ya. Ya. Kita udah open question di Instagram nih, Ustaz. Masya Allah. Teman-teman apa ya namanya? Jamaah online. Baik, jamaah online. Jamaah online. Kalau tanya Ustadz nih udah dipakai sama media lain ya. Jadi kita nggak pakai tanya Ustadz ya. Ini tanya Bang Nasrul aja. Iya, bisa aja, bisa. Ya. Oke, saya coba cek ini ya, Ustadz ya. Ada berapa ini? Ada 75 pertanyaan yang masuk. Iya. Ada 75 pertanyaan yang masuk ya. Tapi kada bisa dijawab semuanya ini. Betul, nggak apa-apa. Saya pilih-pilih nih ya. Saya pilih-pilih. Nah, jangan ambil profil yang paling bagus lah. Yang paling cakep nih, Ustadz. Oke. Ini saya lihat dulu nih ya. Oke, ini aja nih, menarik nih kayaknya nih. Nah, ini sederhana nih, Ustaz. Pertanyaan sederhana tapi kayaknya banyak banget yang apa namanya? Yang belum tahu nih. Dari namanya siapa ini? @Andi Nur Alam ya. @Andi Nur Alam. Mas Andi ini. Beruntung nih. Mas Andi ini ya. Bonus takjil nggak nih? Yang disebutin biasanya ada door prize, ada hadiah. Enggak ada, Ustaz. Tolong aja, Ustaz. Sponsor belum masuk ini ya. Oh, mudahan ayo sponsor. Ini share dakwah Ramadan. Pangkal Tentara. Bisa lah ya. Nah, ini bertanya untuk doa buka puasa itu dibaca sebelum minum atau makan atau sesudah minum atau makan, Ustaz? Nah, dari Mas Andi nih pertanyaannya. Betul. Nah, ini yang mau diluruskan salah satunya ya. Nah, gimana, Ustaz? Kalau dari doa, kita kan doa yang umum ya. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika. Artinya Allahumma ya Allah lakasumtu, saya telah berpuasa. Di situ dulu deh. Jangan dipanjangin dulu. Lakasumtu, saya telah berpuasa. Berarti kalau sudah berpuasa sudah batal berarti ya? Harus sudah batal. Batalin dulu. Ini yang bagus. Wah, ini saya baru tahu nih, Ustaz. Kebiasaannya kita nih kan ya, di masjid-masjid mushola mana ketika duduk tidur baru baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu. Padahal itu doa setelahnya. Pertama apa yang dilakukan ketika buka puasa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Nah itu doa makan, doa sebelum makan dan sebelum minum itu didahulukan. Bismillah. Kalau kepanjangan kisahnya, kepanjangan nih, cukup Bismillahirrahmanirrahim. Buan Genzi ini biasanya emang pengennya yang singkat-singkat, Ustaz. Nah, ya sudah cukup sudah. Saya yakin Bismillahirrahmanirrahim. di hatinya ada niat yang panjang itu. Allahumma barik lana fi ma razaqtana.
Yang pasti wadai sudah ada, bismillahirrahmanirrahim, minum, setelah minum baru Allahumma lakasumtuh atau dhahabad dhama. Dibahasakan dhahabad dhama, telah hilang dahagaku. Kan hilang, berarti dihilangin dulu dahaganya, baru doanya. Baru doa. Ini kita belum dahaga sudah doa. Nah, ini yang harus kita luruskan. Cuma berat memang. Kenapa? Cuma ada juga bahasan di kajian yang lain. Kenapa? Ketika beduk adzan itu langsung identik dengan doa. Berbuka puasa langsung baru makan. Nah, ada niatan yang lain, yaitu supaya kadang-kadang kita inilah, kada usah yang orang-orang, kita termasuk ulun dan pian lah ya. Kalau saya pasti Ustaz. Kalau sudah makan lupa berdoanya. Bujur, Ustaz, supaya kada lupa, akhirnya dibacain di awal. Cuma di momen ini yang bagus, yang afdol, yang baik itu setelah baca doa sebelum makan dulu, baru disantap dulu apa yang ada di menu yang dibawa. Tapi jangan sampai sudah banyak di situ dimakan dulu semua Ustaz sampai habis. Habis baru baca doa. Biasanya kan kadang lupa Ngantuk, tuh. Maghribnya aja lewat kadang-kadang. Nah, itu dia saking asiknya ngobrol. Nah, betul. Yang memang harus diluruskan adalah artinya adalah telah hilang dahagaku dan saya telah kalau Allah masum tuh tadi adalah saya telah berpuasa. Berarti kalau sudah puasa, berarti kan saya sudah berbuka. Nah, tinggal nih, kita mau nggak nih, mau merubah pola itu. Nah, oke. Jadi kalau memang mau merubah, ayo mulai kapan? Sejak tahu podcast ini. Ini tuh, walau habis nonton ini, kamu baca doanya setelah makan. Nah, saya bener Ustaz. Wallahi saya baru tahu nih Ustaz. Saya baru tahu bener nih, kalau nggak ada program ini saya nggak tahu nih Ustaz. Beneran Ustaz, baru tahu. Iya. Saya terharu. Saya beneran baru tahu ini. Tapi ini kan kalau diurut-urut daripada kada berdoa, bujur. Nah, daripada kada berdoa ya sudah berdoa di awal. Ya, tapi karena sekarang udah tahu ya. Karena sudah tahu, ayo diamalkan. Tuh. Oke, itu ya Mas Andi ya. Ini barangkali ini pertanyaan banyak orang nih kayaknya nih ya. Ternyata bisa jadi cukup mewakili pertanyaannya Mas Andi. Bujur. Nah, ini Gen Z banget nih pertanyaan Ustaz nih. Dari @ainurrofiah24_. Wah, yang ada nggak orangnya sini? Nggak ada Ustaz, nggak ada. Nggak ada. Pertanyaannya, apa hukumnya puasa tapi masih suka ngomongin orang? Jelekin, gosip atau gibah? Itu gimana Ustaz? Wah. Gosip nih. Gosip gitu. Tapi tetap puasa. Gimana Ustaz? Esensinya puasanya. Jadi kan di puasa itu kan kita harus pahami dulu makna puasanya. Kalau dia puasa hanya menahan dan lapar, maka gibahnya masuk kategori dosa sendiri. Kalau dia mengartikan saya puasa hanya dahaga dan lapar aja. Berarti kalau dia sambil bergibah hanya puasanya yang dasar saja nih. Kan puasa itu kan ada tingkatannya. Puasa yang biasa, ada yang nanti yang di atasnya lagi, ya ada tahapannya. Ya, jadi di sini kita mau yang mana nih? Mau yang sempurna puasa kita atau yang biasa? Tapi kalau yang biasa, berarti kita menjalankan kewajibannya saja, bukan perintah utama dari puasa sendiri. Kan puasa itu kan mencegah dari semua hal yang membatalkan, termasuk gibah itu ya. Batal berarti Ustaz ya? Gak batal, tetap puasanya sah tapi hanya nilai pahalanya itu yang berkurang. Tuh. Jangan sampai karena batal kan nanti kena didengar batal puasa. Sudah gak puasa, minum. Gitu. Kenapa? Karena bergibah. Tetap. Iya, jadi tetap laksanakan. Tetap lanjutkan puasanya. Kalau terlanjur nih misalnya, biasanya kan datang ke satu tempat terlanjur. Sudah terlanjur. Kalau sudah terlanjur jangan dilanjutin. Ingat astagfirullahaladzim ya bergibah. Nah, pahala di situ sudah mulai pahala nih. Itu. Tapi amun dilanjutin, nah sudah nambah lagi. Jadi hanya dapat nilai pahala nahan lapar dan haus. Nah, itu saja yang didapat. Itu dia. Esensi ibadah batinnya dia nggak dapat. Hanya ruhnya saja yang didapatkan. Tuh dia tuh. Stop lah ikam gosip. Ya, jadi puasanya kan puasa badan saja atau puasa hati atau puasa lisan kita juga.
Nah, itu yang harus kita perhatikan rekan-rekan. Oke. Yang pasti jangan dilanjutin. Jangan dilanjutin kalau yang gibah-gibah gitu Ustaz ya. Nah, barengin lah Setelah buka enggak apa-apa Ustaz ya? Nah, mau dilanjut setelah buka masa gimana? Boleh nggak setelah buka? Gimana Ustaz? Kalau habis buka puasa tetap harus dijaga. Oh, tetap harus dijaga. Harus dijaga. Kirain boleh. Jangan sampai gibah hanya pas puasa saja nggak ada boleh. Setelah buka puasa lanjut ya. Jangan. Nggak boleh Nur. Kategori dosanya juga sama jadi. Dosanya sama tuh. Oke. Ini pertanyaan terakhir nih Ustaz. Ya, Dari @Arnindia Putri. Pertanyaannya ini pertanyaan-pertanyaan Gen Z nih emang kayak gini-gini ya kayaknya ya. Apakah benar hukumnya makruh kalau terlalu sering mandi saat berpuasa? Bah. Ikan apa gerang mandi terus ini? Ngabisin air mari PDAM ikut. Gimana Ustaz hukumnya Ustaz? Terlalu sering mandi. Ya, tujuannya untuk apa dulu kan ya? Nah, itu apa? dulu. Kita lakukan yang pertama luruskan niat dulu. Luruskan niat. Mandinya buat apa? Tapi kalau memang mandinya itu faktor untuk memang dianjurkan, misal terkendala sesuatu, memang dia harus membersihkan diri dengan secara rutin untuk misal untuk penyembuhan penyakitnya dia silahkan. Oh, oke. Tapi kalau nggak ada ya. Tapi kalau emang hanya pengen seger aja. pengen gitu. seger saja sekalian aja siapin es ya. Ya, kembali lurusin deh. Mandinya buat apa kita ini? Biasanya mandi sehari 2 kali. Oke, pagi Ya dan kan, sore ya? biasanya. Pagi dan sore. Dan Oke. mandi yang paling utama sebelum subuh. Oh. Mandi paling utama itu sebelum subuh. Sebelum subuh. Ya. Iya. Jadi setelah sahur, sebelum sholat subuh mandi itu yang paling utama. Di situ kalau dalam segi kesehatan aja dokter aja menganjurin. Rasulullah senang dengan hambanya, umatnya yang mandi sebelum subuh. Itu mengangkat seluruh hormon-hormon tubuh. Termasuk memberikan semangat, aura semangat untuk ibadah itu muncul di situ. Oke, mandi sebelum subuh. Sebelum subuh. Kalau tengah hari berarti nggak boleh tadi. Tengah hari silahkan kalau mau mandi. Yang penting jangan berkunjung. Jangan berkunjung ya. Ngabisin air. Bukan hanya mandi bisin air, karena berkunjung sambil Aduh, tetelan itu. telan. Itu. Jadi kalaupun Iya, iya, mandi tetap hati-hati. Ya. Oh, mandi hati-hati. Tetap, Karena bisa apalagi kepleset Ustaz ya. Bisa takut Dalam kepleset. kebatalan. Nah, alasannya zaman bahari ulun begitu. Iya, tuh. Mandi sambil icip-icip diitit lah. Nah, sabunnya yang rasa stroberi ya. Jadi di situ yang harus diperhatikan. Oke. Ya. Itu dia ya Mbak Arnindia Putri ya. Mudah-mudahan terjawab. John, terima kasih teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaan ya. Mudah-mudahan ternyata ini beneran. Saya ini ilmunya benar-benar kita dapat dan ditonton nanti episodenya ya supaya pertanyaannya bisa terjawab ya. Komen di bawah nih kalau misalnya merasa pertanyaannya sudah terjawab. Sekali lagi terima kasih Ustaz. Siap, terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Oh ya, informasinya adalah podcast Korkal Siniar Ramadan ini terselenggara berkat dukungan dari Lembaga Amil Zakat Kita Bersama Kota Samarinda. Jadi teman-teman yang mau menyalurkan dana infak, sedekah dan zakatnya silahkan pergi ke Instagram mereka yang linknya saya taruh di deskripsi box ya. Atau juga bisa cek di sini. Nah, nanti di sini nih ya. Nah, banyak tuh program-program mereka yang menarik ya. Jadi daripada jauh-jauh bingung nih mau disalurin kemana, langsung aja lewat Zakat Kita Bersama di sana ya. Jangan lupa yang terakhir adalah baca berita di Koran Kaltim, surat kabar harian Koran Kaltim, korankaltim.com, pusaranmedia.com dan juga seputarfakta.com. Terima kasih, nama saya Rusdi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Korkal Siniar.